Pada hari ini saya Audrey Suntiarko, NIM 1012408 akan menjelaskan karya tulis ilmiah dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Fasilitas ITB Kampus Jatinangor terhadap aktivitas mahasiswa ITB selama di kampus. Laporan ini disusun oleh kelompok 6 kelas 12 sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana fasilitas kampus memengaruhi aktivitas akademik dan non-akademik mahasiswa ITB Jatinangor. Hasilnya diharapkan menjadi rekomendasi untuk perbaikan fasilitas kampus. Kemudian penelitian ini tuh berhasil diselesaikan berkat dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada dosen pengampu, responden, dan pihak terkait yang telah berkontribusi. Kemudian, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui survei dengan 38 responden. Hasil yang akan dijelaskan di belakang. Latar belakangnya yaitu fasilitas kampus yang memadai adalah kunci penunjang aktivitas mahasiswa. ITB Jatinangor menyediakan beragam fasilitas, namun efektivitasnya perlu dikaji ulang. Studi sebelumnya oleh Anini 2022 membuktikan bahwa fasilitas berkualitas meningkatkan motivasi belajar. Penelitian ini hadir untuk memastikan fasilitas ITB Jatinangor benar-benar mendukung kebutuhan mahasiswa. Kemudian di sini ada 8 pertanyaan utama yang menjadi rumusan masalah kami. Yang pertama adalah fasilitas kampus apa yang paling sering digunakan, lalu apa hambatan dalam mengakses serta menggunakan fasilitas kampus, kemudian apakah fasilitas sudah cukup memadai, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan mahasiswa, lalu bagaimana pengembangan terkait hambatan pada fasilitas yang disediakan, lalu adakah fasilitas yang kurang bermanfaat, lalu adakah fasilitas yang terbengkalai, lalu adakah hubungan antara kualitas fasilitas dan motivasi beraktivitas. Di sini kami ada 8 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi fasilitas paling sering digunakan, lalu analisis hambatan akses fasilitas, kemudian evaluasi kecukupan fasilitas, lalu ukur pengaruh fasilitas terhadap aktivitas mahasiswa, lalu identifikasi kebutuhan pengembangan fasilitas, lalu nilai manfaat fasilitas yang ada, lalu temukan fasilitas yang kurang termanfaatkan, lalu yang ke-8 analisis hubungan kualitas fasilitas dengan motivasi mahasiswa. Metode penelitian kami yaitu data dikumpulkan melalui kuesioner 38 responden dari 8 fakultas. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk mengukur hubungan sebab akibat antara kualitas fasilitas dan kepuasan mahasiswa. Responden berasal dari beragam latar belakang akademik. Hasil surveinya yang pertama yaitu lift kampus. Lift dinilai cukup bersih, mendapatkan nilai 4,42 per 5, tetapi jumlahnya kurang memadai, mendapatkan nilai 3,65 per 5. Mahasiswa mengeluh antrian panjang, terutama di jam sibuk. Nah, rekomendasinya itu penambahan lift atau pengaturan jam penggunaan. Lalu yang kedua ada shuttle kampus. Hanya 15,8% responden menggunakan shuttle secara rutin. Nah, keluhannya itu adalah karena jadwalnya itu tidak jelas dan juga kapasitasnya itu terbatas. Makanya mendapatkan skor kepuasan 2,91 per 5. Solusinya adalah penambahan armada dan sosialisasi jadwal. Lalu ada WiFi yang mendapatkan skor rendah 2,74 per 5 karena kecepatannya dan stabilitasnya tuh tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ada Edunex yang sering terlambat pada saat ujian, sering lambat. Jadi mendapatkan nilai 2,84 per 5. Rekomendasinya itu upgrade server dan penambahan titik hotspot. Kemudian ada fasilitas parkir yang mendapatkan skor 2,6 per 5 karena aksesibilitasnya jauh. Jarak parkir terlalu jauh untuk ke gedung perkuliahan. Rekomendasinya adalah pembuatan zona parkir khusus dekat gedung kuliah. Kemudian ada refill water station yang jumlah titiknya kurang dan kekhawatirannya ada kontaminasi bakteri. Makanya mendapatkan skor 2,9 per 5. Nah, rekomendasinya adalah penambahan titik isi ulang di setiap gedung dan pemeriksaan kualitas air secara berkala. Nah, di sini sudah jelas bahwa WiFi adalah fasilitas yang paling sering digunakan. 28,9% menggunakannya lebih dari 10 jam per minggu. Diikuti dengan kantin dengan kepuasan tinggi untuk kualitas makanan, mendapatkan nilai 4 per 5, namun harga dinilai kurang terjangkau, mendapatkan nilai 3,2 per 5. Nah, selain itu kekurangan fasilitas lainnya sudah diringkaskan juga di bawah ini. Kemudian kesimpulan yang saya dapat jelaskan adalah yang pertama, fasilitas yang paling sering digunakan tuh shuttle, wifi, edunex, travel weather station, dan kantin. Kemudian yang kedua, hambatan utamanya keterbatasan shuttle, koneksi wifi lemah, dan kualitas air diisi ulang. Kemudian tiga tuh fasilitasnya masih kurang memadai, terutama student lounge dan parkir. Kemudian yang keempat, fasilitas buruk seperti wifi atau edunex langsung mempengaruhi produktivitas mahasiswa. Lalu yang kelima, perlu pengembangan, yaitu tambah shuttle, titik refill air, dan perbaiki infrastruktur digital. Lalu yang keenam, fasilitas itu ada manfaatnya, tetapi itu kekurangannya itu menghambat pemanfaatan optimal. Lalu yang ketujuh, beberapa fasilitas kurang termanfaatkan seperti student lounge. Lalu yang ke-8, fasilitas berkualitas rendah turunkan motivasi
transformasi mahasiswa, terutama di aspek digital dan konsumsi. Kemudian daripada itu kami memberikan saran, yaitu yang pertama prioritaskan perbaikan fasilitas kritis. Yang pertama tuh tingkatkan kualitas air isi ulang dan tambah titik refill. Yang kedua adalah optimalkan shuttle dengan penambahan armada dan jadwal yang jelas. Lalu yang ketiga tuh perbaiki infrastruktur digital, yaitu WiFi dan EduNext-nya dengan peningkatan bandwidth dan server. Serta yang terakhir yaitu bangun student lounge dan fasilitas pendukung lainnya. Manajemen tuh harus fokus pada kebutuhan real mahasiswa dan menjamin kualitas merata di seluruh kampus. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya.